Tanaman padi di Sragen roboh, dampak kemarau basah. Menjelang panen raya masa tanam 2025 banyak tanaman padi di Sragen banyak yang roboh. Ini diperkirakan dampak cuaca kemarau basah yang terjadi saat ini. Sejumlah petani mengeluhkan tanaman padinya roboh menjelang dipanen. Padi yang roboh ini hampir merata di semua area pertanian. Kondisi ini membuat mereka merugi karena berat gabah turun hingga biaya panen juga meningkat. Hal ini disampaikan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kena Sragen, Suratno saat dikonfirmasi wartawan, Selasa 3/6/2025. Padi banyak yang roboh ini, perlu ada penelitian kecil-kecilan untuk mengetahui penyebabnya, apa kebanyakan pupuk, apa benih daya tahan sudah tidak kuat, apa mungkin curah hujan tinggi, kata Suratno Selasa. Suratno memprediksi robohnya tanaman padi ini dampak dari curah hujan tinggi. Dia meyakini faktor kemarau basah ini sangat berpengaruh terhadap tanaman padi. Biaya panen otomatis naik. Petani ini harus mendirikan padi yang roboh. Satu patok 10 orang satu hari tidak rampung mendirikan padi, ujar dia. Dengan kondisi padi yang roboh otomatis panen tidak bisa menggunakan kombine atau harus memakai tracer. Menurut Suratno, hasil panen otomatis berkurang signifikan. Harga beli beda, tapi dengan pemerintah sudah menetapkan gabah harusnya sama, usia padi yang roboh menjelang panen kurang 10 hari lagi, ucap dia. Terpisah tokoh masyarakat Kabupaten Sragen Bambang Wijo Purwanto mengatakan, padi yang roboh bukan karena angin, bukan arena hama. Menurut dia, penyebab padi roboh cuaca dan batang padi yang tidak kuat. Kalau saya melihat curah hujan terlalu tinggi, kemudian pupuk unsur nitrogen sehingga padi tumbuh subur, setelah itu membawa buah yang baik, malainya panjang, sehingga unsur nitrogen banyak kelembapan tanah juga sangat berpengaruh terhadap batang padi itu sendiri, sehingga yang di bawah sehingga batang kurang kuat, katanya menjelaskan. Anggota DPRD Sragen itu mengatakan padi yang roboh sangat mempengaruhi hasil panen. Menurutnya gabah tidak akan maksimal isinya karena batang yang patah meskipun bisa didirikan lagi hasilnya tetap berkurang. Selain itu kos tambah, harusnya tidak mendirikan batang akhirnya mendirikan, terus berat padi pasti turun, itu yang terjadi sekarang, ucap politisi Partai Nasdem itu. Menurut dia, ada salah satu langkah yang dapat mencegah robohnya padi sebelum masa panen. Bambang Pur sapaannya mengatakan teknologi itu bernama pruning atau pemangkasan daun pada usia padi sekitar 30-40 hari. Ini sebenarnya untuk menguatkan batang padi itu di pruning itu yang seharusnya lebih kuat, tapi petani sini cuma 1-2 yang menerapkan kalau di pruning ya ndak roboh karena batang kuat, kata dia. Perihal beberapa wilayah Sragen juga terjadi serangan potong leher. Bambang Pur menyebut kejadian itu tidak merata. Itu menurut dia dapat dicegah dengan penyemprotan fungisida dan pestisida. Potong leher itu karena kurang pengobatan aja, diawali dari fungisida maupun pestisida karena itu kan jamur dari fungisida, karena biasanya petani kalau tanaman udah baik lalai, seharusnya ada pemeliharaan sebelum kena disemprot, tapi merasa udah bagus gak perlu jadinya potong leher. Yang memang sudah banyak berubah akibat penggunaan pupuk dan sebagainya atau gimana tuh? Enggak, kalau saya melihat karena curah hujan terlalu tinggi, kemudian kan berarti pupuk unsur N-nya itu banyak sehingga padi itu tumbuh subur. Nah, kemudian setelah tumbuh subur kan tentu padi itu akan membuat buah yang besar juga, malainya panjang, karena curah hujannya tinggi, jadi unsur nitrogennya itu terlalu banyak. Nah, kemudian saya lihat juga kelembapan tanah itu juga sangat berpengaruh terhadap batang padi itu sendiri, sehingga yang di bawah itu terjadi seperti kurang kuat batangnya. Makanya sebenarnya yang paling bagus itu untuk menguatkan batang itu padi itu diproning, lah itu yang seharusnya dilakukan sehingga batangnya jadi kuat kalau diproning. Tapi kan masyarakat petani sini belum ada lah, atau ada 1-2 yang melakukan pruning. Yang di pruning ya tidak roboh. Ada saya melihat beberapa peta sawah yang sudah di pruning melakukan tidak roboh karena batangnya memang kuat. Dengan kejadian itu mengaruhi hasil panen nggak? Ya tentu, karena pendapatan panen ngedek nih. Yang jelas gabah itu tidak akan bisa
maksimal, isinya itu tidak, karena apapun karena batang itu sudah patah, didirikan lagi ya pasti akan berkurang. Jadi seperti itu. Selain itu kosnya bertambah, kosnya untuk ketika kudune orang ngedekne jadi ngedekne, nah itu yang untuk kosnya tambah, kemudian beratnya juga menurun. Itu yang terjadi sekarang. Kalau yang di daerah Utara Bengawan juga banyak ini apa, potong leher itu gimana? Kalau di timur gimana? Nggak ada di sana, ya? Karena potong leher itu sebenarnya kan hanya karena kurang pengobatan saja. Seharusnya kan diawali baik itu fungisida maupun insektisidanya kan seharusnya itu kan jamur itu. Nah, jamur berarti kan dari fungisida. Jadi, makanya orang kadang mana ya, kalau sini sudah baik ya sudah, seharusnya dia ada semacam pemeliharaan, jadi sebelum kena itu disemprot. Tapi orang merasa bahwa ini sudah bagus, nggak perlu lah ini, itu terjadinya potong leher. Kalau menyikapi banyaknya padi yang dicuri ini gimana Pak? Kalau ini kan di Sragen Timur khususnya Sampung Macan kemarin. Ya, itu dicuri itu ya, kalau di tempat saya nggak ada, tapi kalau ada padi yang dicuri ya kebangetan pariut. Colong nang lapangan wis nanduri angel nek kecekel sing nyolong ya digebuki.